Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu ya, di pelajaran pengelolaan bisnis retail. Kali ini kita masih membahas tentang waralaba. Sebelumnya Ibu mau tahu dulu bagaimana keadaan kalian. Sehat ya? Mudah-mudahan kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita tentang waralaba. Materi pembelajaran kali ini adalah kriteria bisnis waralaba, jenis-jenis waralaba, dan keuntungan dan kerugian usaha waralaba. Kriteria bisnis waralaba dalam rangka menjaga agar bisnis waralaba memiliki kemampuan menjalankan usaha yang baik, maka dikeluarkan peraturan pemerintah pasal 3 PP 42 tahun 2007 tentang waralaba. Waralaba itu memiliki ciri khas. Kriteria yang pertama, waralaba itu memiliki ciri khas. Ya. Artinya, suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain yang sejenis dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas yang dimaksud. Misalnya, dalam sistem manajemennya, cara penjualan dan pelayanan. Di sini dicontohkan ada minuman coklat, Nugai. Nah, dia punya ciri khas. Ciri khasnya apa? Rasa coklatnya yang asli, kemudian punya topping-toppingnya yang menarik, yang pastinya juga enak. Atau misalnya kebab Turki Babarafi, dia punya ciri khasnya apa? Misalnya daging asapnya yang khas misalkan, atau lapisan itunya yang khas juga gitu ya. Kemudian terbukti sudah memberikan keuntungan. Maksudnya bahwa usaha tersebut berdasarkan pengalaman pemberi waralaba yang telah dimiliki kurang lebih 5 tahun dan telah mempunyai kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan usahanya. Terbukti masih bertahan dan berkembangnya usaha tersebut dengan menguntungkan. Misalnya di sini contohnya adalah Thai tea Coco ya. Di sini dicantumkan bahwa sudah terbukti memberikan keuntungan sebesar 5,5 maksud Ibu income-nya 7 sampai 15 juta dengan hanya memberikan invest sebesar 5,5 juta, itu sudah mendapatkan income 7 sampai 15 juta per bulan. Jadi ini sudah terbukti memiliki atau memberikan keuntungan. Yang ketiga, yaitu memiliki standar atas pelayanan dan barang dan atau jasa yang ditawarkan. Artinya, dengan standar pelayanan dan barang dan atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis adalah supaya penerima waralaba dapat melaksanakan usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama atau memiliki standar operasional prosedur atau SOP. Misalkan kita lihat di sebuah minimarket ya, Alfamart misalnya. Mereka memiliki standar operasional prosedur ketika pengunjung datang ya, atau konsumen datang. Sudah tahu ya bagaimana cara mereka menyapa? Selamat pagi, selamat datang di Alfamart. Nah, itu adalah SOP ketika konsumen datang. Atau misalkan ketika konsumen selesai berbelanja dan akan membayar di kasir, maka akan ditanyakan apakah menggunakan kartu member atau misalkan bawa tas belanjanya, atau misalkan
ada yang akan dibeli lagi, akan ada tambahan dan sebagainya gitu ya. Itu adalah SOP-nya. Begitupun dengan di SOP yang ada di McDonald. Yang keempat, itu mudah diajarkan dan diaplikasikan. Maksudnya, usaha tersebut sudah dilaksanakan sehingga penerima waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional dan manajemen yang berkesinambungan yang diberikan oleh pemberi waralaba. Jadi pemberi waralaba itu mengajarkan kepada penerima waralabanya, dibimbing. Penerima waralaba itu dibimbing oleh pemberi waralabanya. Kemudian nomor 5, adanya dukungan yang berkesinambungan. Artinya, dukungan dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba secara terus-menerus seperti bimbingan operasional, pelatihan, serta promosi. Nah, ini adalah berupa dukungan. Jadi, setiap berkala ada bimbingan ataupun pelatihan. Yang keenam, itu ciri-cirinya adalah atau kriterianya adalah hak kekayaan intelektual yang terdaftar, yaitu hak kekayaan intelektual yang terkait dengan usaha seperti merek, hak cipta paten, dan rahasia dagang sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang. Ya, contohnya ini bisnis waralaba yang memang sudah memiliki sertifikat atau sudah punya merek dagang. Lalu kita bahas jenis-jenis waralaba. Menurut International Franchise Association atau IFA, terdapat 4 jenis waralaba yang biasa digunakan. Yang pertama itu produk franchise. Produsen menggunakan produk franchise untuk mengatur bagaimana cara pedagang eceran menjual produk yang dihasilkan oleh produsen. Produsen memberikan hak kepada pemilik toko untuk mendistribusikan barang-barang milik pabrik dan mengizinkan pemilik toko untuk menggunakan nama dan merek dagang pabrik. Pemilik toko harus membayar biaya atau membeli persediaan minimum sebagai timbal balik dari hak-hak ini. Nah, ini adalah contohnya Planet Band. Planet Band di sini mencantumkan beberapa merek tertentu yang memang produk tersebut digunakan di toko ini, gitu. Ya, dan Planet Band ini harus membeli persediaan minimum dari produk-produk yang memang dicantumkan di sana. Ya. Yang kedua adalah manufacturing franchise. Jenis waralaba ini memberikan hak pada suatu badan usaha untuk membuat suatu produk dan menjualnya pada masyarakat dengan menggunakan merek dagang dan merek franchiser. Jenis waralaba ini seringkali ditemukan dalam industri makanan dan minuman. Kebanyakan pembuatan minuman botol menerima waralaba dari perusahaan dan harus menggunakan bahan baku untuk memproduksi, mengemas dalam botol dan mendistribusikan minuman tersebut. Nah, ini contohnya adalah perusahaan Coca-Cola. Yang ketiga adalah Business Opportunity Venture. Bentuk ini secara khusus mengharuskan pemilik bisnis untuk membeli dan mendistribusikan produk-produk suatu perusahaan tertentu. Perusahaan harus menyediakan pelanggan atau rekening bagi pemilik bisnis
dan sebagai timbal baliknya, pemilik harus membayar suatu biaya atau prestasi sebagai kompensasinya. Yang keempat adalah bisnis format franchising. Melalui pendekatan ini, perusahaan menyediakan suatu metode yang telah terbukti untuk mengoperasikan bisnis bagi pemilik bisnis dengan menggunakan nama dan merek dagang dari perusahaan. Umumnya, perusahaan menyediakan sejumlah bantuan tertentu kepada pemilik bisnis untuk memulai dan mengatur perusahaan. Sebaliknya, pemilik bisnis membayar sejumlah biaya atau royalti. Di Indonesia sendiri, jenis bisnis format franchising ini yang paling sering dipakai karena jenis ini merupakan jenis waralaba yang mudah dan resiko yang kecil karena penerima waralaba tidak harus memiliki terlebih dahulu pengetahuan yang mendalam dari usaha yang diwaralabakan. Nah, ini contohnya ya, biasanya ini minimarket yang menggunakan format ini, dan bisnis-bisnis kuliner biasanya ya, atau makanan dan minuman itu menggunakan format bisnis franchising. Jadi sudah satu paket biasanya menyediakan sejumlah bantuan kepada pemilik bisnis untuk memulai dan mengatur usaha. Kemudian kita lihat ada pola kemitraan waralaba. Kemitraan usaha merupakan jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar atau perusahaan mitra, disertai dengan pembinaan dan pengembangan pengusaha besar sehingga saling memerlukan, menguntungkan, dan memperkuat. Jadi waralaba ini adalah mitra. Mitra itu berarti kerjasama, jadi saling menguntungkan. Jadi pengusaha besar mengelola pengusaha kecil, gitu ya. Ada pembinaan, ada pengembangan usaha bertahap, misalnya sama-sama meraih kesuksesan dari bawah sampai ke atas, dari dia mulai baik, better, best, good, better, best, gitu ya. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian waralaba. Keuntungan sistem franchise. Yang pertama adalah manajemen bisnis yang bagus. Untuk menjalankan bisnis waralaba, tidak usah bingung memikirkan manajemen dalam bisnis, karena tinggal menjalankan saja karena bisnisnya sudah bagus. Yang kedua, tidak perlu membangun dari awal ya. Bisnis waralaba yang Anda dapatkan dari pemilik usaha sudah tersusun dengan baik. Anda tinggal mengimplementasikan dan menjalankan bisnis tersebut karena sudah dirintis ya. Kita hanya tinggal melanjutkan. Yang ketiga, tak perlu bingung mencari pelanggan. Merek dan produk dalam usaha ini sudah terkenal dan di masyarakat luas. Jadi konsumennya pasti datang sendiri tanpa kita harus mengundang atau mempromosikan. Yang keempat adalah biaya pemasaran yang rendah. Kenapa? Karena kita tidak usah membuat iklan atau brosur tentang pengenalan produk. Karena apa? Karena tadi franchise yang kita beli adalah merupakan franchise yang sudah memang memiliki reputasi ya. Ini misalnya kebab Turki Baba Raffi. Masih keuntungan sistem franchise. Yang kelima adalah dukungan dan keamanan yang terjamin. Pemilik usaha senantiasa memberikan bantuan dan arahan bagi Anda. Selain itu, keamanan juga terjaga karena dibimbing oleh ahli-ahli yang sudah profesional. Keenam,
keuntungannya lebih besar, ya, karena produk dan merek sudah dikenal masyarakat luas pun peminatnya sudah banyak. 7. Kemungkinan meruginya sedikit. Kenapa? Karena sudah ada sistem dan manajemen yang bagus dan teruji, serta dipandu oleh ahli dan pengawasan para profesional. Yang terakhir adalah menggunakan asas keterbukaan. Pada dasarnya sistem kerja dari bisnis ini adalah kerjasama antara dua pihak yang saling berkaitan dengan suatu kesepakatan. Jadi pelaku usaha selalu membuat laporan keuangan sebagai bahan laporan kepada pemilik usaha. Yang kedua, kita lihat kerugian sistem franchise. Di sini ada 6. Ada modal awal yang besar, ya. Modal yang diperlukan tidaklah sedikit karena perusahaan yang Anda beli nantinya sudah memiliki label, ya, punya merek, punya nama, ya, dan punya reputasi. Yang kedua, adanya durasi kontrak. Bagi Anda yang ingin maju atau berkembang, maka Anda akan menemui kesulitan. Kenapa? Karena Anda harus mengikuti semua peraturan yang ada di dalam kontrak, ya, termasuk harus berapa lama kita berkontrak atau kita bekerja sama dengan waralaba ini. Biasanya minimal 10 tahun kita baru bisa selesai kontrak. Yang ketiga adalah kurang fleksibel. Apapun yang ada di bisnis ini semuanya sudah paten. Anda itu tidak diperkenankan untuk berinovasi atau kreativitas dalam usaha ini karena semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Yang keempat, mempunyai tanggungan royalti. Ya, merek yang sudah terkenal ini mengharuskan Anda untuk menghargainya dengan membayar royalti. Kita menggunakan mereknya dan kita harus bayar royalti yang sudah kita gunakan. Kemudian yang kelima adalah kemungkinan terjadi konfliknya itu besar. Bisnis ini adalah kerjasama antara dua pihak dengan kesepakatan tertentu. Hal ini cenderung menimbulkan perdebatan jika tidak berkenan. Ya, kalau misalkan pemberi waralaba dengan penerima waralaba itu ada ketidakcocokan. Nah, ini biasanya menimbulkan konflik-konflik yang besar. Yang keenam adalah menjaga reputasi. Ya, Anda harus menjaga reputasi yang tinggi, ya, karena yang kita beli adalah sudah memiliki reputasi. Kesalahan sedikit saja akan membawa Anda ke dalam sebuah masalah yang besar. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa diterima dengan baik, diserap dengan baik. Kalau ada pertanyaan, silahkan hubungi Ibu. Dan ini ada tugas untuk kalian. Pilih 2 buah usaha waralaba yang ada di sekitar Anda. Lalu, sebutkan ciri khas dari usaha waralaba tersebut. Bisa dilihat dari produknya, pelayanannya, modalnya, tempat usahanya, sumber daya manusianya, manajemennya, dan lain-lain. Ya, kumpulkan tugas di KM, lalu kirimkan ke email isyrosida@gmail.com. Ya, untuk waralaba ini boleh sekitar Anda, sekitar kalian, atau boleh juga kalian memilih di internet seperti contoh-contoh yang sudah Ibu berikan. Silahkan, ya, 2 jenis atau 2 buah usaha waralaba saja yang ada, mau di sekitar kalian, mau kalian mencarinya dari internet. Kemudian sebutkan ciri-ciri khas dari produk-produk tersebut. Demikian, sekian dari Ibu.
Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.